Das Cisadane merupakan salah satu das atau sungai yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam upaya penyediaan sumber daya air. Das Cisadane sendiri terbentang sepanjang sekitar 126 km, melewati Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, serta menaungi total 44 kecamatan sebagai sumber daya air. Das Cisadane memiliki fungsi sentral, sangat penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah das tersebut. Sayangnya, keberadaan Das Cisadane saat ini belum diimbangi dengan pengelolaan yang tepat. Banyak permasalahan yang kami dengar dari berbagai sumber, baik dalam segi kualitas maupun kontinuitas. Di kesempatan ini, kami sebagai Dewan Sumber Daya Air ingin menghimpun beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan dalam Das Cisadane ini guna menemukan solusi atau jalan keluar langkah konkret dalam pengelolaan sumber daya air Das Cisadane tersebut. Pemerintah sendiri telah melakukan komitmen dalam mengelola sumber daya air dalam bentuk peraturan, khususnya Peraturan Kota Bogor dan Tangerang. Menurut Perda Nomor 15 Tahun 2012 mengenai konservasi sumber daya air seperti pelindungan dan pelestarian air, pengelolaan air dari pencemaran, dan pengawetan air. Selain itu juga dijelaskan pada Perda Nomor 17 Tahun 2012 Kota Bogor mengenai pengelolaan air tanah. Pada Kota Tangerang, pengelolaan air juga diatur dalam Perda, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2013 mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pemerintah pusat juga sudah mengatur pengelolaan sumber daya air, salah satunya pada Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air. Komitmen pemerintah juga dapat dilihat dari pengukuhan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai atau TKPSDA WS Ciliwung Cisadane. Ketentuan pembentukan TKPSDA-WS sebelumnya juga sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air serta Permen PU Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan wilayah sungai. Selain komitmen dan kesadaran dari pemerintah, kesadaran masyarakat serta partisipasinya juga merupakan hal yang difokuskan oleh pemerintah. Peningkatan kesadaran dan partisipasi diusahakan pemerintah melalui sosialisasi serta edukasi mengenai IWRM. Dengan meningkatnya kesadaran serta partisipasi aktif dari masyarakat tentunya memperlancar dalam mewujudkan IWRM yang akan direncanakan. Komitmen pemerintah saja tidak cukup. Tetap diperlukan kesadaran dari berbagai sektor mengenai pentingnya DAS. Salah satunya adalah sektor industri. Tingkat kesadaran dari sektor industri masih tergolong rendah. Berdasarkan studi pada tahun 2018, ditemukan baru terdapat 29% dari industri besar terletak Tangerang yang sudah dilengkapi dengan IPAL, yang artinya terdapat 71% industri besar yang masih melakukan pembuangan bahan pencemar bersama bahan buangan ke lingkungan melalui media air, tanah, dan udara. Hal tersebut membuktikan cukup rendahnya kesadaran pihak industri terkait dampak yang dapat ditimbulkan dari sektor industri terhadap lingkungan. Dari sektor domestik dan pertanian sendiri, walaupun sudah terdapat perda yang telah dibuat pemerintah, masih terdapat masyarakat yang tidak patuh terhadap perda tersebut. Padahal, mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah adalah sebuah keharusan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Namun demikian, yang terjadi pada masyarakat maupun pemerintah level bawah, mereka kurang tahu atau bahkan tidak tahu mengenai peraturan daerah. Melihat pendapat dan pandangan pemangku kepentingan, kami rasa semua pihak atau sektor setuju, menyadari dan peduli dengan keberadaan Das Cisadane saat ini. Maka kami berharap dengan adanya ini bisa menjadi sebuah langkah awal untuk mewujudkan pengelolaan Das Cisadane yang baik sebagai sumber air bagi masyarakatnya. Nah, selanjutnya kami Dewan Sumber Daya Air akan membuat tim koordinasi pengelola Das Cisadane. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai perwakilan sektor atau pihak untuk menunjang keberlanjutan strategi pengelolaan nantinya. Akan kami ambil dari sektor pemerintah, sektor pertanian, masyarakat lokal, industri, dan lain sebagainya. Terkait aspek pembiayaan, kami telah membuat suatu perencanaan sumber dana berdasarkan sektor-sektor yang terlibat
dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas Cisadane. Sumber dana tersebut antara lain ada dari APBN bidang sumber daya air yang merupakan peran sentral dalam pengelolaan gas. Ini dialokasikan sebesar 25%. Kemudian ada dari APBN bidang kehutanan yang mana memiliki peran sentral dalam sektor hutan di hulu das untuk das Cisadane yang berkelanjutan sebesar 10%. Kemudian ada APBN bidang pertanian yang merupakan sektor pemanfaat terbesar dari das Cisadane ini, itu dialokasikan 15% dari total pembiayaan yang masuk. Kemudian ada pekerjaan umum untuk mendukung aspek pembangunan di masyarakat dalam upaya mendukung pengelolaan das Cisadane ini sebesar 15%. Kemudian ada lingkungan hidup 15%, dana desa 5%, pihak swasta atau industri 10%, dan dana lainnya seperti dana hibah, sanksi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya alokasi sumber dana ini, kami harap tidak ada pihak yang merasa terbebani dengan adanya pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam upaya pengelolaan das Cisadane ini. Kemudian sumber dana ini setelah kami kumpulkan akan kami alokasikan ke beberapa sektor dalam pengelolaan das Cisadane, seperti dalam bidang pengelolaannya, penjagaan dan pengawasannya, serta pemberdayaan das Cisadane, membangun fasilitas penunjang das Cisadane seperti akses air bersih ke masyarakat, ekowisata dan lain-lain. Pada rencana kerja, perlu dipertimbangkan pula kebutuhan air tiap sektor yang memanfaatkan Sungai Cisadane sebagai sumber air. Kebutuhan air perindustrian berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3, untuk keperluan proses produksi, keperluan utilitas, dan untuk keperluan domestik. Air yang dibutuhkan dapat bersumber dari PDAM ataupun panen air hujan, yang biasanya untuk keperluan utilitas. Secara kualitas, air untuk keperluan industri sama dengan kualitas air minum. Jika kita bicara berdasarkan debit yang dimiliki oleh Sungai Cisadane, sebenarnya keperluan air untuk sektor industri dapat terpenuhi atau tercukupi. Namun, permasalahannya terdapat pada pelayanan SIPPA atau Surat Izin Pemanfaatan dan Pengambilan Air yang membatasi suplai air yang masuk, sehingga terdapat kekurangan secara kuantitas. Kekurangannya kurang lebih sebesar 2,944 meter kubik per detik pada tahun 2015 dan bisa mencapai 3,287 meter kubik per detik pada tahun 2030. Kekurangan ini mencakup rumah tangga, perkotaan, dan industri berdasarkan salah satu studi pada tahun 2016. Selanjutnya diperlukan pertimbangan kebutuhan air domestik atau rumah tangga yang dihitung dari jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, kebutuhan air per kapita, dan proyeksi waktu yang direncanakan. Kebutuhan air domestik ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan air untuk perkotaan dan industri, karena proyeksinya sama-sama sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Berdasarkan salah satu studi, kebutuhan air RKI di Bogor pada tahun 2015 adalah 4,978 meter kubik per detik dan pada tahun 2030 adalah 5,29 meter kubik per detik. Lalu, terdapat juga pertimbangan kebutuhan air untuk irigasi yang dipengaruhi faktor pola tanam, pasokan air yang diberikan, luas daerah irigasi, efisiensi irigasi, penggunaan kembali air drainase untuk irigasi, sistem golongan, dan jadwal tanam. Nah, berdasarkan hasil studi, kebutuhan air irigasi di Bogor pada tahun 2015 adalah 2,4 meter kubik per detik dan pada tahun 2030 adalah 2,023 meter kubik per detik. Kami pihak Dewan Sumber Daya Air berupaya untuk mengkoordinasikan peran tiap sektor dalam pengelolaan das Cisadane, antara lain seperti peningkatan peran masyarakat dalam turut serta menjaga keaslian lingkungan, peningkatan kualitas hidup, dan pemanfaatan sungai. Kemudian peran dari sektor industri dan energi dalam pemanfaatan sumber daya air das Cisadane dan pengelolaan hasil buangan dari industri tersebut. Kemudian ada peran sektor pembangunan dalam fasilitasi infrastruktur penyediaan air bagi masyarakat dan industri serta infrastruktur sanitasi. Dan kemudian ada peran pemerintah dalam memantau dan mengkoordinasikan keberjalanan pengelolaan das sumber daya air tersebut. Berdasarkan berbagai pandangan dari berbagai sektor terkait keberadaan das Cisadane, pemanfaatan dan kondisinya, maka dibuatlah suatu visi strategis bersama dalam pengelolaan das Cisadane ini. Nah, visi strategis tersebut yaitu mengoptimalkan pengelolaan lingkungan air terpadu melalui pemberdayaan segala sektor
demi mewujudkan Cisadane Lestari. Visi tersebut dibuat berdasarkan isu-isu strategis pada berbagai sektor. Isu strategis dalam sektor domestik sendiri yaitu penanganan sampah dan limbah domestik yang tidak memadai. Pengelolaan sampah di Das Cisadane Hilir, 29%-nya dibuang ke sungai yang menyebabkan sampah menumpuk di sepanjang sungai. Dan penggunaan untuk keperluan domestik seperti mandi, cuci, dan kakus yang air limbahnya langsung dibuang ke sungai menambah beban penyemaran. Dengan semakin tercemarnya sungai Cisadane berakibat pada tingginya nilai produksi PDAM. Isu lainnya ada pada sektor pertanian dan kehutanan, yaitu adanya dampak dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RT/RW di hulu Das Cisadane, yaitu perubahan kawasan sawah irigasi, semak belukar air, sawah tidak hujan, perkebunan, dan hutan atau vegetasi campuran yang tiap tahunnya berkurang menjadi kawasan permukiman. Hal tersebut menyebabkan daya tampung air berkurang dan runoff yang meningkat berakibat banjir di daerah hilir sungai, yaitu Kota Tangerang. Isu-isu yang biasanya terjadi salah satunya adalah kesenjangan yang terjadi pada masyarakat yang kurang mampu akan air bersih. Walaupun sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 10 di mana negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain isu tersebut, defisit yang terjadi pada PDAM juga menjadi masalah dikarenakan PDAM tidak dikelola dengan prinsip kepengusahaan sehingga PDAM malah bertambah hutang. Masalah yang lain yaitu masalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tentunya juga mempengaruhi akan ketersediaan air di mana kebutuhan air tentunya akan meningkat. Namun di sisi lain dari pihak pengelola belum terlalu mempersiapkan peningkatan pelayanan sehingga menimbulkan ketidakterjaminannya air, terutama air baku, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini tentunya IWRM yang akan dilakukan akan sangatlah membantu dalam menyelesaikan isu-isu ini dikarenakan konservasi dan meningkatnya kualitas sumber daya air akan menambah suplai air baku untuk kebutuhan air masyarakat serta akan mengurangi biaya dalam pengolahan air bersih. Salah satu isu strategis pada sektor industri merupakan pencemaran badan air, karena minimnya pengolahan dari pihak industri menyebabkan kualitas air di badan air menurun karena pembuangan limbah dari industri. Peristiwa ini berdampak pada kualitas air dari PDAM setempat, sehingga terbentuklah siklus kualitas air yang buruk, yang kemudian berdampak pada berbagai aspek seperti kualitas produksi, kelangkaan air bersih, biaya produksi yang meningkat, dan bahkan dapat berpengaruh pada domestik. Untuk keluar dari siklus ini, diperlukan penegakan regulasi yang ketat oleh pihak pemerintah terkait limbah industri. Pengelolaan Das Cisadane dapat pula mempertimbangkan potensi pemberdayaan Das Cisadane sebagai sumber energi listrik. Berdasarkan studi pada tahun 2015 dengan menggunakan asumsi debit andalan, menunjukkan Das Cisadane pada hulu memiliki potensi pemanenan energi listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan output sekitar 5-100 kW pada berbagai titik. Dan terdapat 2 subdas Cisadane yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTA skala kecil dengan output 1-10 MW. Mengingat masih terdapat masyarakat yang tinggal di sekitar Das Cisadane yang belum mendapat akses listrik. Permasalahan yang dihadapi adalah dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan menjadi pemukiman, semakin berkurangnya pula lahan resapan, sehingga pada musim penghujan akan terdapat debit yang besar dan saat musim kemarau dapat terjadi kekeringan. Hal ini berpengaruh terhadap pembangkit listrik tenaga air karena mengandalkan kontinuitas air sungai tersebut. Berbagai isu yang kami dapat melalui pandangan tiap sektor pemangku kepentingan menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang ada. Perlu dirancang suatu strategi yang dapat mencakup hal tersebut. Strategi kami dalam mewujudkan visi Cisadane Lestari yaitu yang pertama, meningkatkan koordinasi tiap sektor dan pengelolaan Das Cisadane, terutama dalam hal penjagaan ketersediaan air yang aman. Kedua, meningkatkan optimalisasi pemanfaatan air sesuai dengan kebutuhan dan potensi, serta kemudahan akses. Ketiga, mengerahkan peran tiap sektor dalam hal kebijakan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan air terpadu. Yang keempat, mengupayakan pembenahan objektif permasalahan tiap sektor yang mempengaruhi kondisi Das Cisadane. Kelima, menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan dampaknya terhadap sungai Cisadane. Yang keenam, menegaskan eksistensi IWRM Das Cisadane.